Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claire Agri Hartanto dengan NIM 22515060111118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Pengembangan Platform Kolaborasi Online untuk Pembelajaran Pemrograman Menggunakan Metode Agile dan User Centered Design. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat daftar isi. Yang pertama berupa pendahuluan, yang kedua landasan pustaka, yang ketiga metodologi. Nah, pada pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, yaitu digitalisasi pendidikan yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 meningkatkan kebutuhan akan platform kolaborasi daring yang mendukung pembelajaran kolaboratif, komunikasi real-time, dan integrasi dengan sistem manajemen pembelajaran. Permintaan permintaan ini semakin tinggi di bidang pemrograman yang memerlukan keseimbangan antara teori, praktik, dan kolaborasi yang mencerminkan lingkungan kerja nyata. Nah, penggunaan metodologi Agile dan User-Centered Design dalam pengembangan platform sangat penting untuk menciptakan sistem yang tangguh, intuitif, dan mudah digunakan. Agile memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan, sementara UCD memastikan pengalaman pengguna tetap optimal. Pendekatan ini menghasilkan platform yang efektif, kaya fitur, dan mendukung pembelajaran kolaboratif sehingga meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan pemrograman di era digital. Nah, yang berikutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka pertanyaan harus dijawab dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil pendefinisian kebutuhan platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design? Yang kedua, bagaimana hasil rancangan platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang ketiga, bagaimana hasil implementasi platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang keempat, bagaimana hasil pengujian platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang selanjutnya yaitu dapat tujuan. Nah, berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang yang sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun pendefinisian kebutuhan untuk pengembangan platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang kedua, merancang platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang ketiga, mengimplementasikan platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang keempat, menguji platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan metode Agile dan User-Centered Design. Yang berikutnya terdapat manfaat. Yang pertama, yaitu siswa akan memperoleh pengalaman langsung dari pembelajaran pemrograman secara kolaboratif untuk persiapan mereka di dunia kerja dan skenario pengembangan perangkat lunak di dunia nyata. Yang kedua, platform ini akan mendorong pengembangan soft skill siswa yang krusial seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen proyek. Yang ketiga, platform ini akan membuat pendidikan pemrograman berkualitas lebih mudah diakses oleh beragam siswa, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau dengan kendala dalam kehadiran luring. Yang berikutnya yaitu ada batasan masalah. Dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, diperlukan batasan masalah agar penelitian memiliki fokus yang jelas dan tidak mencakup topik-topik lain. Antara lain yaitu yang pertama, mendefinisikan kebutuhan dari platform kolaborasi online pemrograman desa yang didapatkan melalui wawancara calon pengguna. Yang kedua, pada tahap perancangan, hasil dari pendefinisian kebutuhan akan dirancang dengan menggunakan pendekatan user-centered design dan object-oriented.
Yang ketiga, pada tahap implementasi, hasil dari perancangan implementasi menjadi platform kolaborasi online dengan cakupan di bidang pemrograman dasar. Yang keempat, pada tahap pengujian dilakukan white box dan black box testing terhadap platform kolaborasi online agar sesuai dengan kebutuhan calon pengguna. Yang kelima, calon pengguna dapat mengakses platform kolaborasi online menggunakan internet yang terdapat pada perangkat pengguna. Yang berikutnya yaitu sistem pembahasan. Pada bab 1 pendahuluan, bab ini membahas permasalahan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika pembahasan yang dilakukan penelitian sebelumnya. Menjelaskan sistematika pembahasan penelitian yang dilakukan. Bab 2, yaitu landasan keputusan. Kepustakaan, bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar bagi tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan sebagai panduan dalam penelitian ini. Proses dimulai dengan telaah pustaka yang mencakup kajian berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain, pembahasan teori yang relevan dengan penelitian ini, serta eksposisi mengenai metode penelitian yang digunakan hingga akhir disimpulkan dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian ini. Bab 3, yaitu metodologi. Bab ini menjelaskan eksplorasi metode agile dan pendekatan user-centered design berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian terkait dengan metode dan langkah-langkah yang ditempuh selama penelitian berlangsung. Nah, yang kedua yaitu ada bab 2, mengenai landasan pustaka. Isi landasan kepustakaan yaitu terdapat analisis penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama pemanfaatan online platform dalam pendekatan teknik informatika, yang kedua pengembangan media pembelajaran perakitan komputer dengan menerapkan metode agile software development. Yang ketiga, menerapkan metode UCD atau User Centered Design pada sistem perpustakaan sekolah berbasis Android. Nah, selain itu juga terdapat mengenai pembahasan secara rinci yang berupa platform, kolaborasi online, pembelajaran pemrograman, metode agile, dan juga user-centered design. Yang ketiga, yaitu terdapat metodologi, yaitu yang pertama, terdapat isi bab, yaitu tipe penelitian. Penelitian pengembangan implementasi ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan dalam menciptakan platform kolaborasi online yang mendukung pembelajaran pemrograman. Pendekatan penelitian ini mengintegrasikan metode agile untuk pengembangan perangkat lunak yang interaktif dan fleksibel, serta metode user-centered design atau UCD untuk memastikan bahwa kebutuhan dan preferensi pengguna menjadi fokus utama dalam setiap tahap pengembangan. Penelitian ini berupaya menghasilkan produk yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam konteks pembelajaran pemrograman secara daring. Nah, pada tahap penelitian ini terdapat flowchart yang dimulai dari yang pertama studi literatur. Pada tahap awal penelitian membaca literatur termasuk buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya untuk mengumpulkan referensi dan sumber yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperluas pengetahuan peneliti dengan topik penelitian dan memahami teori-teori yang relevan. Nah, yang pertama yaitu tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini terdapat 3, yaitu ada analisis, desain, dan evaluasi. Nah, pada tahap ini yang pertama, analisis peneliti melakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta spesifikasi perangkat lunak. Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang kebutuhan pengguna, aspek teknis yang diperlukan, serta analisis terhadap lingkungan dan kondisi pengembangan. Data diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara. Yang kedua ada desain. Tahap ini melibatkan perancangan sistem dan arsitekturnya. Desain antarmuka dirancang agar sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan respon atau masukan dari pengguna setelah mereka mencoba prototipe. Umpan balik ini dianalisis untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam sebelum masuk ke tahap implementasi. Yang kedua yaitu ada tahap implementasi. Tahap ini melibatkan tulisan kode program menggunakan bahasa program PHP. Yang selanjutnya yaitu tahap pengujian perangkat lunak.
Tahap ini dilakukan pengujian dan evaluasi terhadap platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman dengan menggunakan kuesioner sebagai alat evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang ditemukan sehingga kualitas platform tetap terjaga secara optimal. Yang yang selanjutnya yaitu ada tahap dokumentasi. Nah, pada tahap dokumentasi ini, pada tahap dokumentasi ini, selain tahap perangkat lunak juga terdapat dokumentasi. Nah, tahap dokumentasi ini bertujuan untuk memudahkan proses pemeliharaan di masa mendatang. Nah, yang selanjutnya itu tahap deployment. Nah, tahap ini yaitu penyebaran platform kepada pengguna. Pengguna platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman adalah siswa dan mahasiswa yang sedang mempelajari mata pelajaran atau kursus pemrograman. Yang selanjutnya yaitu ada maintenance. Nah, tahap akhir dari metode pengembangan perangkat lunak Agile adalah tahap pemeliharaan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman bebas dari bug dan dapat mengganggu kinerja. Oleh karena itu, pemeliharaan sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas platform secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya adalah subjek dan lokasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna platform kolaborasi online untuk pembelajaran pemrograman yang mencangkup mahasiswa, dosen, dan praktisi pendidikan. Penelitian ini juga melibatkan ahli materi dan ahli media sebagai evaluator penelitian berlangsung dari bulan September hingga Desember 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan secara online dan menggunakan berbagai alat kolaborasi dan komunikasi virtual. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peralatan pendukung. Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras yang digunakan mencakup laptop untuk proses pengembangan, pengujian, dan pembuatan dokumentasi. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan meliputi pengembangan aplikasi Next.js untuk antarmuka pengguna, Node.js untuk server backend, dan Firebase sebagai basis data. Selain itu, alat bantu seperti kuesioner digital digunakan untuk evaluasi pengguna. Mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.